Dunia diplomasi internasional seringkali terlihat seperti panggung sandiwara. Namun apa yang terjadi di Oman baru-baru ini bukan sekadar akting biasa. Kita sedang menyaksikan pergeseran tektonik dalam geopolitik global. Pertemuan terbaru antara Amerika dan Iran di Oman mengungkap satu kenyataan pahit. Negosiasi perdamaian mungkin hanyalah kedok untuk mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Donald Trump kembali dengan gaya diplomasinya yang agresif, menuntut sesuatu yang hampir mustahil bagi kedaulatan sebuah negara. 0% pengayaan uranium, pembatasan ketat program rudal, dan penghentian total dukungan terhadap proksi regional. Namun yang menarik perhatian dunia bukanlah sekadar tuntutan tersebut, melainkan bagaimana Rusia dan China mulai menunjukkan posisi mereka secara eksplisit. Di satu sisi, Rusia menolak menjadi mak comblang dalam perundingan ini, sementara di sisi lain, China secara terbuka memberikan legitimasi pada program nuklir Iran. Pertanyaannya, apakah Amerika sedang kehilangan kendali atas Timur Tengah, ataukah ini adalah awal dari konfrontasi langsung yang selama ini kita takuti? Mari kita bedah posisi Rusia terlebih dahulu. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengeluarkan pernyataan yang cukup provokatif dengan menyebut bahwa negaranya tidak tertarik menjadi mediator antara Iran, Israel, atau Amerika. Secara satir, ini adalah cara diplomatis Rusia untuk mengatakan bahwa mereka tidak ingin membersihkan kekacauan yang dibuat oleh kebijakan luar negeri Amerika yang seringkali tidak konsisten. Lavrov menyebut Iran sebagai mitra strategis dan tetangga dekat. Kalimat ini bukan sekadar basa-basi diplomatik. Rusia sadar betul bahwa membantu Amerika dalam mediasi berarti memberikan kemenangan cuma-cuma bagi Washington di kawasan tersebut. Dengan menolak menjadi mediator, Rusia membiarkan Amerika berhadapan langsung dengan keras kepalanya Teheran, sambil tetap memberikan dukungan di balik layar kepada Iran. Ini adalah permainan catur tingkat tinggi, di mana Rusia lebih memilih menjadi penonton yang siap membantu mengimplementasikan kesepakatan jika dan hanya jika kesepakatan itu menguntungkan posisi mereka. Ketidakterlibatan Rusia ini menjadi semakin signifikan mengingat kegagalan 5 putaran perundingan nuklir pada tahun 2025. Saat itu, operasi militer Israel terhadap Teheran dan serangan Amerika terhadap fasilitas nuklir Iran telah menghancurkan kepercayaan yang tersisa. Sekarang di tahun 2026, situasi bukannya membaik, malah semakin kompleks dengan kehadiran kelompok kapal induk Amerika di perairan Timur Tengah. Respons Iran? Mereka melakukan pengerahan besar-besaran sebagai langkah perlawanan. Di tengah kebuntuan ini, muncul pertanyaan besar. Jika Rusia saja enggan menengahi, lantas siapa yang akan mencegah konflik ini meledak menjadi perang terbuka? Apakah ada kekuatan lain yang mampu mengubah arah angin diplomasi ini? Jawabannya mungkin ada di Beijing. Berbeda dengan Rusia yang memilih menjauh, China justru melangkah maju dengan pernyataan yang sangat berani. Pada awal Februari 2026, Asisten Menteri Luar Negeri China, Liu Bin, secara terbuka menyatakan dukungan negaranya terhadap hak Iran untuk mengembangkan energi nuklir. Ini adalah pesan yang sangat jelas kepada Washington. China tidak mengakui hegemoni Amerika dalam menentukan siapa yang berhak atas teknologi nuklir. Bagi China, isu nuklir Iran harus diselesaikan melalui resolusi politik dan diplomatik yang adil, bukan melalui intimidasi sanksi yang terus-menerus. Sikap China ini tentu membuat Iran merasa memiliki pelindung besar yang bisa diandalkan dalam menghadapi tekanan ekonomi Amerika. Satirnya China seolah sedang mengingatkan Amerika bahwa zaman di mana Washington bisa mendikte kebijakan energi negara lain sudah berakhir. Namun, jangan salah sangka. Dukungan China ini bukan tanpa pamrih. Sebagai importir minyak terbesar di dunia, stabilitas dan akses China ke sumber daya energi Iran adalah prioritas utama. Dengan mendukung hak nuklir Iran, China memastikan bahwa hubungan bilateral kedua negara tetap solid, yang pada gilirannya mengamankan rantai pasok energi mereka. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Garibabadi, sangat mengapresiasi posisi Beijing ini. Koordinasi berkelanjutan antara Teheran dan Beijing adalah sinyal bagi dunia bahwa poros timur ini semakin kuat.
Amerika sekarang harus menghadapi kenyataan bahwa setiap sanksi yang mereka jatuhkan ke Iran kemungkinan besar akan dinetralisir oleh kerjasama ekonomi dengan China. Ini adalah kebuntuan yang membuat kebijakan luar negeri Amerika terlihat seperti sedang mencoba membendung air laut dengan tangan kosong. Lantas, apa yang sebenarnya dibicarakan dalam pertemuan di Oman itu? Laporan menunjukkan bahwa Amerika menuntut Iran menghentikan program rudal balistiknya, sebuah tuntutan yang dianggap sebagai penghinaan oleh Teheran. Bagi Iran, program rudal bukan sekadar senjata, melainkan asuransi keberlangsungan negara mereka. Mereka menolak keras klaim bahwa program ini bersifat ofensif dan secara satir mempertanyakan mengapa Amerika boleh memiliki ribuan hulu ledak nuklir dan rudal jarak jauh sementara Iran dilarang memiliki sistem pertahanan dasar. Republik Islam Iran menegaskan bahwa pembicaraan apapun harus mencakup pencabutan sanksi ekonomi yang telah melumpuhkan rakyat mereka. Di balik layar, ada rumor yang menyebut Iran setuju membahas masalah rudal, namun kabar ini langsung dibantah keras oleh pejabat Teheran. Ketidakpastian informasi ini menambah ketegangan yang sudah ada, membuat setiap pernyataan publik dari kedua belah pihak harus dibaca dengan penuh kecurigaan. Trump sendiri memberikan pesan yang membingungkan. Di satu sisi, ia mengklaim hanya menginginkan dua hal, Iran tanpa senjata nuklir dan penghentian kekerasan terhadap demonstran. Namun di sisi lain, ancaman militer tetap disampaikan secara terbuka oleh Gedung Putih. Kebijakan maximum pressure versi kedua ini dinilai banyak analis sebagai langkah yang sangat sulit diprediksi dan cenderung sembrono. Amerika seolah-olah sedang bermain api di dalam gudang mesiu. Mereka menuntut Iran untuk menyerahkan satu-satunya kartu as mereka, yaitu kemampuan rudal, tanpa memberikan jaminan keamanan yang konkret. Ini adalah bentuk diplomasi yang tidak memberikan ruang bagi lawan untuk mundur secara terhormat. Dan biasanya, diplomasi semacam ini hanya akan berakhir pada jalan buntu atau ledakan konflik. Mengapa Amerika sangat takut pada rudal Iran? Mari kita lihat datanya secara objektif. Iran memiliki inventaris rudal balistik terbesar dan paling beragam di Timur Tengah. Berdasarkan pembaruan data per Februari 2026, rudal seperti Sejil, Khorramshahr 4, dan Ghadar memiliki jangkauan antara 1.700 km hingga 2.500 km. Angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Dengan jangkauan tersebut, seluruh pangkalan militer Amerika di kawasan, termasuk pangkalan udara Al-Udeid di Qatar yang sangat vital, berada dalam jangkauan serangan langsung Iran. Seluruh wilayah Israel juga berada dalam radar ancaman ini. Analisis intelijen terbaru memprediksi jumlah rudal Iran bisa melonjak hingga 10.000 unit pada tahun 2028. Jika Iran menggunakan taktik serangan massal atau saturation attack, sistem pertahanan udara tercanggih milik Amerika seperti Patriot atau sistem Arrow milik Israel sekalipun, berpotensi kewalahan dan lumpuh. Ketakutan Amerika ini semakin diperparah dengan munculnya rekaman langka dari dalam pangkalan rudal bawah tanah milik Korps Garda Revolusi Iran, IRGC. Meskipun rekaman tersebut sempat ditarik dari media pemerintah, pesan yang ingin disampaikan sudah sampai ke intelijen barat. Iran memiliki fasilitas peluncuran yang sangat sulit dihancurkan oleh serangan udara konvensional. Pangkalan bawah tanah yang dijuluki kota rudal ini menunjukkan tingkat kesiapan militer yang sangat tinggi. Secara satir, Amerika mungkin sadar bahwa menyerang fasilitas nuklir Iran tidak akan semudah membalikan telapak tangan, karena mereka harus menghadapi hujan rudal yang siap meluncur dari dalam perut bumi. Inilah yang membuat Amerika terus mendesak pembatasan rudal dalam setiap negosiasi, meskipun mereka tahu peluang Iran untuk setuju hampir 0%. Kondisi semakin genting ketika pada hari yang sama dengan pertemuan di Oman, Kedutaan Besar Amerika mengeluarkan peringatan darurat bagi warganya di Iran. Perintah evakuasi mandiri ini adalah sinyal bahaya yang paling nyata. Warga Amerika diminta untuk tidak bergantung pada bantuan pemerintah dan segera mencari jalur keluar darat menuju Armenia atau Turki. Instruksi untuk menyimpan persediaan makanan,
air, dan obat-obatan di tempat tinggal adalah prosedur standar menjelang pecahnya konflik bersenjata. Ketika diplomasi mulai beralih menjadi instruksi evakuasi, kita tahu bahwa ruang untuk dialog sudah sangat sempit. Amerika seolah-olah sedang mempersiapkan skenario terburuk jika negosiasi di Oman benar-benar menemui kegagalan total. Di sisi lain, Iran juga mempersiapkan masyarakatnya. Peringatan akan potensi pemadaman internet dan gangguan komunikasi menunjukkan bahwa Teheran menyadari risiko serangan siber atau serangan udara yang mungkin diluncurkan Amerika. Ketegangan ini menciptakan suasana yang mencekam bagi warga sipil di kedua belah pihak. Secara satir, para pemimpin dunia ini sedang bermain permainan ego yang sangat mahal harganya, di mana ribuan nyawa manusia dipertaruhkan hanya untuk membuktikan siapa yang lebih kuat di meja perundingan. Ketika diplomasi dan sinyal militer bertabrakan secara langsung seperti ini, Timur Tengah berada di ambang momen yang sangat menentukan bagi sejarah dunia. Kehadiran kekuatan besar seperti China dan Rusia di pihak Iran secara de facto telah mengubah peta kekuatan. Amerika tidak lagi bisa bertindak sebagai polisi tunggal di kawasan tersebut tanpa mempertimbangkan reaksi dari Beijing dan Moskow. Dukungan China terhadap hak nuklir Iran dan penolakan Rusia untuk memediasi tuntutan Amerika adalah bukti nyata bahwa tatanan dunia baru sedang terbentuk. Iran tidak lagi berdiri sendirian. Mereka adalah bagian dari blok yang secara aktif menantang dominasi Barat. Bagaimana Amerika akan merespons pergeseran ini? Akankah mereka melunakkan tuntutannya demi stabilitas, atau justru semakin agresif untuk mempertahankan hegemoni mereka yang mulai goyah? Kita berada di titik di mana setiap keputusan yang diambil di Washington, Teheran, Beijing, atau Moskow akan berdampak pada harga energi global, stabilitas ekonomi, dan keamanan internasional. Apakah perundingan di Oman hanyalah sekadar formalitas sebelum perang besar? Ataukah masih ada celah kecil bagi perdamaian yang adil? Yang pasti, data menunjukkan bahwa kemampuan militer Iran saat ini sudah cukup kuat untuk memberikan efek jera bagi siapapun yang ingin mencoba menyerang mereka. Dunia hanya bisa berharap bahwa akal sehat akan menang atas ego politik, namun sejarah seringkali membuktikan sebaliknya. Ketegangan ini bukan lagi sekadar berita di layar kaca, melainkan realitas geopolitik yang bisa mengubah wajah dunia dalam hitungan hari. Penting bagi kita untuk terus memantau pergerakan armada militer dan pernyataan diplomatik dalam beberapa minggu ke depan. Pergerakan warga Amerika keluar dari Iran dan respons Iran terhadap kehadiran kapal induk Amerika adalah indikator kunci yang tidak boleh kita lewatkan. Apakah ini akan menjadi akhir dari diplomasi nuklir atau awal dari babak baru persaingan kekuatan besar di Timur Tengah? Apapun hasilnya, tahun 2026 akan tercatat sebagai tahun di mana keseimbangan kekuatan dunia benar-benar diuji. Mari kita tetap kritis dalam menyerap informasi dan tidak mudah terjebak dalam narasi sepihak yang seringkali menyesatkan di tengah panasnya situasi konflik. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah China mendukung hak nuklir Iran adalah strategi yang tepat untuk menyeimbangkan kekuatan, atau justru akan memicu perlombaan senjata yang lebih berbahaya? Dan apakah posisi Rusia yang menolak menjadi mediator menunjukkan bahwa mereka memang menginginkan Amerika kesulitan di Timur Tengah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak analisis ini sampai akhir. Nantikan analisis berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka pembahasan seperti ini. Mari menjadi lebih cerdas tentang dunia di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya.